Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijatul Azana Zalina dengan NIM 23051666019. Pada kesempatan ini saya akan membahas pesisir Timur Afrika, sejarah budaya dan perdagangan. Pesisir Timur Afrika menghadap langsung ke Samudra Hindia, lautan yang bukan hanya luas tetapi juga menjadi jalur penting bagi perdagangan dan migrasi selama lebih dari 2000 tahun terakhir. Berkat letaknya yang strategis dan kemudahan navigasi akibat pola angin monsun, wilayah ini telah menjadi pusat interaksi budaya dan ekonomi antara Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Rezim monsun memainkan peran utama dalam memfasilitasi pelayaran. Selama setengah tahun, angin dari arah timur laut membawa kapal dari Teluk Persia dan India ke pesisir Afrika Timur. Pada setengah abad berikutnya, angin barat daya membantu mereka kembali. Arus laut seperti arus Khatulistiwa Selatan juga membantu pelayaran dari wilayah Asia Timur menuju Afrika. Motivasi utama pelayaran ke Afrika Timur adalah perdagangan. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam yang sangat dicari di pasar internasional. Di bagian utara, kemenyan dan mur, getah, resin yang digunakan untuk dupa dan obat-obatan menjadi barang dagangan utama. Lebih ke selatan, gading dari gajah Afrika sangat diminati di Cina dan di India, di mana kualitasnya dianggap lebih unggul daripada gading lokal. Selain itu, emas dari tambang di wilayah yang kini dikenal sebagai Zimbabwe dan kayu bakau dari Delta Rufiji menjadi komoditas penting lainnya. Kayu ini digunakan untuk membangun atap rumah di Teluk Persia dan Arab Selatan. Perdagangan budak juga menjadi bagian kelam dari sejarah wilayah ini, meskipun skalanya lebih besar di kemudian hari. Pesisir Afrika Timur dapat dibagi menjadi dua zona utama berdasarkan iklim dan geografi. Wilayah utara yang kini mencakup Somalia, sebagian besar kering dan berbatu. Pesisirnya dilapisi bukit pasir dan minim pelabuhan alami, tetapi menjadi tempat perhentian awal bagi kapal-kapal yang datang dari utara. Penduduk utara ini sebagian besar adalah masyarakat nomaden Somalia yang bergantung pada pengembalaan ternak. Di bagian selatan pesisir Somalia terdapat minoritas masyarakat Bantu yang bertahan sebagai petani di sekitar sungai-sungai permanen seperti Juba dan Webes. Berbeda dengan utara, wilayah pesisir selatan Afrika Timur lebih subur dan memiliki curah hujan yang memadai, sekitar 100 cm per tahun. Wilayah ini mendukung pertanian kelapa, singkong, dan padi di daratan rendah, serta menghasilkan kayu bakau yang berharga. Terumbu karang dan pulau-pulau seperti Zanzibar, Pemba, dan Mafia melindungi pesisir ini dari gelombang besar, memfasilitasi pelayaran dan perdagangan. Zanzibar dan Pemba tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat pertukaran budaya, bahasa Swahili yang lahir dari interaksi masyarakat lokal dengan pedagang Arab dan Persia, menjadi bahasa penghubung yang digunakan di seluruh pesisir Afrika Timur hingga ke pedalaman. Tidak jauh dari pesisir Afrika, Madagaskar berdiri sebagai pulau yang unik. Meskipun secara geografis dekat dengan Afrika, budaya dan penduduknya menunjukkan pengaruh besar dari Asia Tenggara. Bahasa yang digunakan di Madagaskar berakar dari rumpun bahasa Austronesia, dan sebagian besar ciri budaya serta tanaman mereka seperti padi juga berasal dari wilayah tersebut. Madagaskar memiliki 3 zona utama, yaitu daratan tinggi di tengah, lalu ada posisi timur yang basah dan berangin, serta pesisir barat yang lebih kering. Dalam sejarahnya, penduduk awal Madagaskar menetap di sepanjang pesisir, sementara penetrasi ke daratan tinggi baru terjadi dalam beberapa abad terakhir. Sejarah awal masyarakat pesisir Afrika Timur juga tercatat dalam catatan Arab. Orang-orang Arab menyebut wilayah ini sebagai Zand. Penduduknya digambarkan sebagai petani dan pengembala yang hidup dalam masyarakat yang terorganisasi, dipimpin oleh raja-raja yang dipilih. Mereka menanam sorghum, kelapa, pisang, dan bahkan memelihara lebah untuk menghasilkan madu. Pelabuhan-pelabuhan seperti Kilwa, Mombasa, dan Mogadishu menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Afrika Timur dengan dunia luar. Di sini, budaya lokal bertemu dengan pengaruh Arab, Persia, dan India, menciptakan peradaban pesisir yang dinamis. Dari kekayaan alam hingga peran strategisnya dalam perdagangan internasional, pesisir timur Afrika telah menjadi saksi interaksi budaya dan ekonomi yang membentuk sejarah dunia. Hingga hari ini, warisan budaya yang kaya ini tetap menjadi bagian penting dari identitas wilayah tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.